Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi di mata pelajaran TIK bersama Pak Guru yang tidak ganteng dan tidak keren, Bapak Dwiki Aptal Kurniawan. Saya harap keadaan kalian di pagi ini sehat ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kita bertemu di mata pelajaran informatika di kelas 12. Nah, untuk pelajaran informatika yang pertama kali saat ini di tahun pelajaran baru ini, kita akan membahas mengenai modifikasi program komputer. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama itu kompetensi dasar pengetahuan. Itu akan mengetahui kualitas program atau source code dari kriteria yang diberikan, atau readability, robustness, performance. Itu kompetensi dasar pengetahuan. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan yaitu melakukan modifikasi program tanpa mengubah struktur dan tanpa menimbulkan masalah. Materi yang akan disampaikan pada saat ini itu ada 4 materi. Yang pertama adalah fungsi perangkat lunak, yang kedua adalah produk perangkat lunak, yang ketiga adalah jenis-jenis aplikasi perangkat lunak, dan yang materi keempat adalah kriteria perangkat lunak. Perangkat lunak atau sering kita dengar dengan istilah software itu banyak digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Komputer secanggih apapun tanpa adanya perangkat lunak itu hanya akan menjadi mesin yang tidak bermanfaat. Begitupun perangkat lunak tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya perangkat keras atau hardware, karena perangkat lunak itu dijalankan menggunakan perangkat keras. Jika perangkat keras dan perangkat lunak komputer telah ada, namun tidak ada pengguna komputer seperti kita misalnya yang untuk mengoperasikannya, maka komputer tersebut juga masih belum bisa berfungsi karena ada perangkat lunak, ada perangkat keras, tapi tidak ada orangnya. Ya, komputer itu juga tidak bisa berfungsi, tidak bisa digunakan atau tidak bisa dijalankan. Nah, perangkat pengguna tadi itu disebut juga dengan brainware, merupakan salah satu elemen yang penting untuk mengoperasikan komputer agar tercipta komputer yang dapat membantu pekerjaan manusia. Oleh karena itu, perangkat lunak komputer itu tidak dapat bekerja tanpa adanya perangkat keras. Sedangkan perangkat lunak dan perangkat keras tidak akan bekerja tanpa adanya pengguna komputer. Nah, ketika komponen tersebut saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, materi yang pertama kita itu adalah terkait dengan perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik, karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak itu tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita sentuh, ya. Hanya sebuah program yang diciptakan oleh manusia, ya. Jadi kita hanya mengetahui wujudnya, ini loh perangkat lunaknya adalah ini, misalnya Microsoft Windows. Nah, itu bagian dari perangkat lunak, tidak bisa kita pegang dan tidak bisa kita rasakan. Dia merupakan sebuah
program sebuah aplikasi ya. Menurut IEE Standar Glossary, perangkat lunak itu merupakan kumpulan program, prosedur, dan data yang saling mendukung dan menyelesaikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah aplikasi yang harus dikerjakan oleh komputer. Dengan kata lain, perangkat lunak itu berfungsi memberi perintah kepada komputer agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan perintah pengguna atau user. Nah, materi yang pertama yang akan Bapak sampaikan adalah fungsi perangkat lunak. Fungsi utama perangkat lunak adalah sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Itu merupakan fungsi dari perangkat lunak. Beberapa fungsi dari perangkat lunak diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar suatu komputer sehingga komputer dapat dioperasikan. Contohnya adalah sistem operasi dan sistem pendukung komputer. Nah, fungsi ini tanpa adanya sistem operasi yang Bapak sampaikan tadi, bahwa komputer tidak bisa digunakan kalau tidak ada sistem operasinya. Dalam hal ini sistem operasinya adalah misalnya Microsoft Windows, atau kalau HP sistem operasinya adalah Android. Tanpa adanya Microsoft Windows, tanpa adanya Android, maka aplikasi-aplikasi yang lain itu tidak bisa diinstal di dalam komputer tersebut karena belum adanya sistem operasi yang bekerja di komputer tersebut. Oleh karena itu, fungsi yang pertama adalah fungsi dasar suatu komputer. Ya, contohnya adalah tadi sistem operasi dan sistem pendukung komputer. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah mengatur semua perangkat keras yang ada pada komputer sehingga dapat difungsikan secara bersamaan. Dengan adanya perangkat lunak atau software, maka bisa mengatur semua perangkat keras yang ada pada komputer. Misalnya bagaimana supaya komputer ini bersuara, itu juga diatur oleh perangkat lunak. Bagaimana komputer itu bisa menampilkan gambar, bisa menampilkan tulisan, kita bisa mengetik. Kemudian bagaimana agar komputer itu menyala secara otomatis, itu juga ada perangkat lunaknya yang mengatur semua perangkat kerasnya itu. Ya, bagaimana agar flash disk kita colokkan itu langsung connect, itu juga diatur oleh perangkat lunak. Itu adalah salah satu fungsi dari perangkat lunak yang kedua. Sedangkan yang ketiga itu adalah menghubungkan antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan perangkat keras yang ada pada komputer. Nah, fungsi perangkat lunak yang ketiga ini menghubungkan antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Contohnya, misalnya dapat menghubungkan antara suara dengan layar monitor. Suara menampilkan suara, speaker mengeluarkan suara, sedangkan monitor mengeluarkan gambarnya atau video. Misalnya kita menghidupkan lagu, maka layar monitor menampilkan gambar, menampilkan video, maka di sisi lain speaker mengeluarkan suara. Nah, itu menghubungkan perangkat lunak yang satu dengan yang lainnya pada komputer. Sedangkan yang keempat itu menerjemahkan perintah perangkat lunak adalah bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh perangkat keras. Nah, programmer itu menciptakan sebuah perangkat lunak itu menggunakan bahasa-bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi itu menggunakan bahasa-bahasa umumnya menggunakan bahasa Inggris. Misalnya saja, contohnya saja, programmer itu menuliskan kata close gitu. Kemudian perangkat lunak ini
menerjemahkan kata-kata kurs tadi ke dalam bahasa mesin, di mana bahasa mesin ini adalah nanti bahasa mesin ini nanti yang akan dimengerti oleh bahasa mesin ya. Kalau bahasa Inggris itu bahasa mesin tidak mengerti, arti perangkat keras tidak mengerti. Maka oleh karena itu kita membutuhkan sebuah perangkat lunak yang dapat menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh perangkat keras ya. Itu fungsi yang keempat. Sedangkan fungsi yang kelima adalah mengidentifikasi suatu program yang ada di komputer. Kita bisa mengetahui loh, itu program Microsoft Word, itu program Microsoft Excel, ini program edit video, ini edit gambar, editor, ini program untuk menampilkan gambar, ini program untuk menghidupkan musik dan sebagainya. Jadi perangkat lunak itu bisa mengidentifikasi suatu program yang ada di komputer. Nah, itu beberapa fungsi dari perangkat lunak yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, di materi yang kedua adalah produk perangkat lunak. Produk perangkat lunak itu berbeda dengan produk perangkat keras. Perangkat lunak itu dibuat, dikembangkan, dan direkayasa berdasarkan pemesanan atau paket. Perangkat lunak itu dibuat oleh programmer dan developer. Secara garis besar, produk perangkat lunak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu produk generik atau produk umum. Nah, produk generik atau produk umum ini adalah perangkat lunak standar yang diproduksi oleh organisasi pengembang dan dijual oleh pasar terbuka dengan spesifikasi yang umum sesuai dengan kebutuhan kebanyakan pengguna. Produk ini biasa disebut juga dengan software shrink wrap. Ya, produk ini biasa disebut dengan software shrink wrap. Nah, contoh dari produk generik ini adalah sistem operasi. Apa sistem operasi contohnya? Contohnya ada Microsoft, ya, Microsoft Windows, ada Linux, ada Android, ada Unix, ada BlackBerry, ada Symbian, MS-DOS. Nah, itu adalah sistem operasi, di mana sistem operasi ini yang harus ada pada sebuah komputer. Tanpa adanya sistem operasi ini, maka aplikasi-aplikasi yang ada tidak bisa diinstal ke dalam komputer. Sedangkan aplikasi Office, ya, aplikasi Office ini contohnya ini Microsoft Word, Excel, kemudian PowerPoint dan sebagainya. Ini aplikasi Office. Ini generik yang harus ada, yang diterbitkan oleh pengembang. Utility yang lainnya ada antivirus, ada AVG dan sebagainya. Kemudian untuk aplikasi editor itu contohnya adalah editor video, kemudian Photoshop, CorelDRAW, MacMaker gitu ya. Itu adalah aplikasi-aplikasi editor. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari produk generik atau produk umum. Sedangkan yang kedua adalah produk pesanan software. Pesanan adalah perangkat lunak yang dipesan oleh pelanggan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sesuai permintaan pelanggan tersebut. Dikembangkan khusus bagi pelanggan atau kontraktor perangkat lunak. Contohnya begini, di bank itu kasirnya itu memiliki aplikasi yang dibuat oleh orang, tentunya bank tersebut pesan programnya supaya mempermudah kasir dalam proses penyimpanan uang maupun pembayaran uang. Jadi saat ada konsumen atau nasabah yang datang, kemudian kasir memasukkan nomor rekeningnya, maka disitu akan menampilkan data-data nasabah, baik saldonya maupun apakah ada transfer masuk atau
atau lain sebagainya. Itu adalah aplikasi bank yang dibuat yang dipesan terlebih dahulu kepada programmer. Ada aplikasi supermarket atau minimarket, misalnya Indomaret atau Alfamart, itu juga kasirnya juga memiliki aplikasi untuk mempercepat proses. Jadi ada barang datang, kemudian di barcode maka akan menampilkan barangnya dan harganya sampai nanti proses pembayaran. Itu adalah aplikasi yang dibuat oleh pengembang yang dipesan terlebih dahulu oleh perusahaan atau rekan bisnis dan sebagainya. Ada aplikasi kantor, misalnya agar kita pesan sebuah aplikasi kantor untuk mendeteksi data pegawai atau untuk membuat aplikasi penggajian. Itu adalah aplikasi-aplikasi kantor. Nah, semua produk tersebut adalah tentunya produk pesanan software yang dibuat oleh programmer ya, untuk kebutuhan kantor, untuk kebutuhan perusahaan ya, atau kebutuhan dunia marketing ya. Itu adalah produknya ya, kita harus ketahui nanti. Sedangkan materi yang ketiga adalah jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Terdapat banyak jenis aplikasi perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia ya. Apa saja jenis-jenis aplikasi perangkat lunak yang bisa membantu pekerjaan manusia itu? Yang pertama adalah perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak sistem atau sistem software ini merupakan sekumpulan program yang digunakan untuk melayani atau menunjang program lainnya. Contohnya yang tadi ada sistem operasi, driver, compiler, editor, dan prosesor telekomunikasi. Itu contoh perangkat lunak sistem yang harus ada pada perangkat keras atau pada komputer. Sedangkan jenis aplikasi yang kedua adalah perangkat lunak waktu nyata atau real time software. Itu merupakan perangkat lunak yang berfungsi memonitor, menganalisis, mengontrol, dan memberikan laporan tentang kejadian dunia nyata dan meresponnya dalam waktu yang cepat. Contohnya adalah pengontrol keasaman tabung reaksi. Contohnya. Kemudian pengontrol arus udara dan pengontrol reaksi nuklir. Itu contoh-contoh dari perangkat lunak yang real time software ya. Misalnya mengontrol berapa nih kejadian gempa saat ini. Itu adalah real time software, waktu nyata gitu ya. Berapa megahertz gitu misalnya ya. Itu jenis yang kedua. Sedangkan jenis yang ketiga adalah perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan atau scientific and engineering software. Itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menangani hal-hal bidang keteknikan dan ilmu pengetahuan secara rinci. Contohnya adalah simulasi vulkanologi, astronomi, dinamika orbit pesawat ruang angkasa, analisis otomotif, otomasi pabrik, dan biologi molekuler. Itu perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah embedded system. Itu adalah perangkat lunak yang diletakkan pada perangkat lunak lainnya, baik ke perangkat keras maupun ke perangkat lunak lainnya. Contohnya adalah microwave, kamera digital, dan GPS. Yang kelima itu adalah perangkat lunak pengolah data atau data processing. Perangkat lunak yang khusus digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan suatu keputusan tertentu. Contohnya adalah pengolah statistik dan billing telepon. Itu adalah perangkat lunak pengolah data. Yang keenam adalah perangkat lunak sistem informasi atau information system. Perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan informasi dari suatu sistem secara rinci mengenai sesuatu hal yang diperlukan oleh pengguna. Contohnya adalah website dan perpustakaan digital. Yang ketujuh adalah perangkat lunak sensor. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengukur dan mengatur suatu keadaan khusus. Terkadang digolongkan ke dalam jenis embedded system ya.
Contohnya adalah pengatur suhu ruangan dan mesin absensi, itu adalah perangkat lunak sensor ya. Fingerprint itu juga perangkat lunak sensor. Yang kedelapan adalah perangkat lunak komunikasi atau communication software. Perangkat lunak yang berfungsi menghubungkan atau mengkomunikasikan suatu objek satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah aplikasi messenger dan router. Ya, itu perangkat lunak komunikasi atau communication software. Selanjutnya adalah yang kesembilan adalah perangkat lunak pengolah grafis. Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah dan merancang data grafis. Misalnya kalau kita membuat poster, kita butuh aplikasi misalnya kita membutuhkan aplikasi CorelDRAW atau Photoshop gitu ya. Kemudian ingin membuat video gitu, maka kita butuh aplikasi MacMaker atau Video Maker atau misalnya apalagi Pinnacle atau misalnya apalagi ya yang berhubungan dengan edit video. Itu adalah perangkat lunak pengolah grafis. Sedangkan yang terakhir adalah perangkat lunak kecerdasan. Perangkat lunak yang menggunakan algoritma untuk memecahkan masalah kompleks. Contohnya jaringan saraf tiruan, sistem pakar, dan kecerdasan buatan. Itu adalah perangkat lunak. Nah, itu adalah jenis-jenis aplikasi perangkat lunak yang banyak sekali macamnya yang kita ketahui. Misalnya di Android itu banyak, kalau ada di Play Store itu banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung atau dapat membantu kinerja manusia. Kita download kemudian kita install, maka aplikasi tersebut sudah bisa kita gunakan. Itu adalah jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Materi yang keempat atau materi yang terakhir adalah kriteria perangkat lunak. Untuk melihat kualitas perangkat lunak yang lebih baik, selain dilihat dari guna dalam membantu memudahkan pekerjaan manusia, terdapat kriteria lain agar perangkat lunak bisa disebut aplikasi yang berkualitas. Kriteria tersebut salah satu andanya adalah usability. Usability itu adalah perangkat lunak harus berguna dan berdaya guna tinggi untuk membantu pekerjaan manusia. Sehingga dengan adanya perangkat lunak, banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Ya, itu adalah kriteria yang pertama, yaitu adalah usability. Sedangkan yang kedua adalah be reliable. Perangkat lunak mampu diandalkan. Kapanpun dan dimanapun perangkat lunak itu digunakan, mampu memberikan hasil yang sama. Yang ketiga adalah maintainability. Perangkat lunak mudah dalam perawatannya dan mudah diperbaiki jika ada kesalahan dalam programnya. Itu adalah maintainability. Yang keempat adalah efisiensi. Perangkat lunak itu harus hemat dalam penggunaan sumber daya sistem seperti memori dan prosesornya. Ya. Yang kelima adalah eye catching dan user interface. Perangkat lunak itu harus mempunyai tampilan yang menarik dan mudah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Jadi kalau kita bikin sebuah perangkat lunak, misalnya kita sebagai seorang programmer dalam membuat sebuah aplikasi, itu tampilannya itu menarik biar orang itu suka, dan juga aplikasinya itu mudah digunakan. Jangan sampai orang menggunakan aplikasi itu bingung, tidak bisa digunakan, tidak bisa dijalankan, atau bahkan petunjuk-petunjuknya itu sangat membingungkan. Nah, itu harus kita hindari. Yang keenam itu adalah long lifetime. Perangkat lunak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bisa digunakan bertahun-tahun atau bahkan selamanya perangkat lunak itu. Ya, misalnya nih,
Microsoft Word gitu. Nah, itu dibuat dalam waktu yang sangat panjang. Kalau toh nanti ada perubahan-perubahan, itu karena ada pengembangan yang dibutuhkan saat ini. Misalnya pada saat dulu Microsoft Word dibuat, itu tidak bisa menampilkan gambar, maka pengembang membuat sebuah program lagi bagaimana agar Microsoft Word ini bisa dimasukkan gambar. Atau misalnya pada saat dulu pada saat edit video itu tidak, atau menghasilkan gambar yang masih pecah-pecah, maka perlu pengembangan, dan sampai saat ini terus dikembangkan agar hasilnya itu mulus, suaranya jernih dan sebagainya. Itu adalah long lifetime, waktu yang diperlukan digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jangan sampai kita bikin sebuah program tapi cuma dipakai cuma 1 hari, 2 hari, atau paling lama 1 bulan misalnya. Jadi kita buat program yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Yang selanjutnya adalah high performance. Perangkat lunak dapat bekerja dengan baik walaupun digunakan oleh beberapa pengguna. Ya, kita memiliki sebuah perangkat lunak bisa digunakan oleh banyak orang. Ya, bisa digunakan oleh banyak pengguna. Ya, tapi walaupun digunakan oleh banyak orang, tapi bisa bekerja dengan baik. Itu adalah high performance. Yang selanjutnya adalah readability. Perangkat lunak mudah dipelajari oleh pengguna, baik itu pengguna biasa maupun programmer. Minimal dapat dipahami algoritmanya. Ya, kita bikin perangkat lunak yang mudah dipahami, ya. Programmer mengerti dan kita yang menggunakan sebagai user juga mengerti. Runtutan programnya juga kita harus tahu, ya, kondisi-kondisinya seperti apa kita harus tahu. Sedangkan yang terakhir adalah robustness. Perangkat lunak mampu mentolerir masukan yang tidak terduga atau masukan yang tidak valid dari pengguna. Itu adalah robustness. Nah, demikian tadi materi yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan materi modifikasi program komputer, di mana materi yang Bapak sampaikan saat ini adalah terkait dengan perangkat lunak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jadi teman-teman, kali ini saya akan berbagi cara lagi, yaitu cara membuat aplikasi sendiri dengan menduplikat data mentah melalui salin link, lalu menggunakan icon sendiri. Nah, di sini kita akan membuat aplikasi sendiri. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Baik teman-teman, kita langsung eksekusi cara membuat aplikasi sendiri dengan menduplikat data mentah melalui salin link, lalu menggunakan icon sendiri. Nah, jadi cara ini kalian bisa lakukan juga menggunakan Android, ya. Jadi langkah pertama, kita masuk ke aplikasi yang ingin kita salin linknya. Di sini saya akan salin link melalui YouTube. Ya, jadi data dari YouTube itu itulah yang akan kita gunakan di aplikasi yang kita buat. Contohnya seperti ini, ya. Kita masuk terlebih dahulu di YouTube, kemudian masuk di akun, kemudian pilih channel Anda, lalu di bagian search ini kalian Ctrl A atau klik aja otomatis, kemudian Ctrl C, copy atau salin, kemudian kalian masuk di Google. Jadi ada dua cara, ya, kalian bisa masuk di Google atau bikin tab baru saja. Nah, kalau kalian menggunakan tab baru, kalian bisa ketik langsung appsgeisure.com. Nah, appsgeisure.com ini pun kalian bisa
ketik di Google juga sama ya, sama aja. Oke, enter. Nah, di sini kalian bisa pilih yang bagian atas ini kalau melalui Google. Kalau melalui tab baru ya, kalau melalui tab baru kalian sama juga ya, kalian pilih yang paling atas. Nah, ini kalian pilih yang paling atas. Jadi kalau kita menggunakan Google, tampilannya akan beda. Ini apps G-Sharp. Kalau dia menggunakan tab baru, dia apps G-Sharp juga, pembuat aplikasi gratis. Kalian bisa klik ini. Oke, di bagian ini tampilan yang paling atas tuh ada Start Now, Game Maker, Contest, Spec, Blog, Create App, sama Login. Kalian login terlebih dahulu di situs ini. Klik login. Nah, jadi untuk masuk ke situs ini ada 3 cara. Apakah kalian melalui akun Google kalian, yang kedua melalui akun Facebook, yang ketiga melalui akun email. Di sini saya akan menggunakan akun Google. Oke, saya akan menggunakan Itsan dan Vofficial. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalian bisa salin link aplikasi apapun itu, bisa WhatsApp, bisa Twitter, bisa Facebook, bisa YouTube, dan lain-lain lagi. Nah, di bagian ini kalian klik Create App nih. Oke, sekarang kalian perhatikan di sini banyak pilihan, ada website dan lain-lain lagi. Kalian pilih website aja. Nah, di sini ada Create Website App. Di bagian website URL ini, disinilah kalian tempelkan link yang sudah kalian salin. Ya, cukup dipastekan saja. Sorry. Ya. Oke, kemudian pilih Save. Setelah kalian save, kalian scroll ke bawah, langsung saja yang paling bawah, kemudian kalian tekan atau klik next. Nah, di bagian ini app name, kalian bisa mengganti atau membuat nama aplikasi kalian sendiri. Misalkan saya ingin buat namanya itu iVTube. Oke. Next, ini bebas ya namanya, tergantung selera kalian apa namanya. Next. Kemudian di sini ada default icon dan custom icon. Kalau kita menggunakan custom icon, kita harus menyiapkan foto untuk dijadikan icon kita, icon aplikasi kita. Saya pilih custom. Jadi ukuran fotonya itu harus 512 kali 512 pixel. Kalian klik. Di sini saya sudah menyiapkan fotonya ya. Oke. Crop. Kemudian next. Setelah itu kalian pilih create. Nah, secara otomatis kalian akan dibawa ke dashboard. Di bagian ini kalian perhatikan ada premium, ada download, ada publish, ada monetize, ada statistics, edit, backups, push, my info. Di bagian ini kalian pilih edit.
Oke, kalian bisa wait guys. Oke. Nah, di bagian ini kalian bisa tambahkan deskripsinya apa tentang aplikasi kalian. Kemudian ada icon, ada app theme, ada clone. Di sini kalian cukup save aja ya. Kemudian kalau sudah selesai di bagian ini, kalian bisa pilih tabs. Oke. Di sini ada action bar dan lain-lain lagi. Kalau kalian merasa udah pas dengan selera kalian cukup selanjutnya aja advance. Nah, di sini ada beberapa lagi pilihan. Nah, di bagian permissions ini kalian klik ya, kalian centang sesuai dengan apa yang saya centang di sini. Kalau kalian ingin aktifkan kameranya, kalian centang ini. Kalaupun tidak ya cukup kalian hilangkan centangnya. Oke. Setelah itu kalian scroll aja ke bawah, kemudian pilih submit. Oke, setelah selesai basic, tabs dan advance-nya selesai, kalian cukup pilih dashboard lagi. Nah, di bagian ini kalau kalian sudah merasa di bagian itu sudah selesai dengan keinginan kalian, selera kalian cukup pilih di sini, klik download APK ya, download. Sini kalian next saja, next dan next, enter. Nah, di sini app is ready, kalian cukup tekan itu aja ya guys ya. Oke, jadi di bagian bawah ini aplikasi yang kita buat sedang di download. Jadi sekali lagi teman-teman, kalian bisa lakukan hal yang sama seperti ini menggunakan Android. Jadi bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop juga. Oke, downloadnya sudah selesai. Coba kita buka ya, tampilkan dalam folder. Nah, di sini saya menduplikat data mentah dari aplikasi YouTube. Nah, ini iVTube. Kita buka. Oke, kita install terlebih dahulu ya guys ya aplikasinya. A few moments later. Oke teman-teman, setelah aplikasi yang kita buat kita sudah download dan sudah terinstall di laptop. Nah, ini kekurangannya kalau kita menggunakan laptop. Jadi kalau kita ingin membuka aplikasi yang sudah kita buat di laptop ini, kita harus install terlebih dahulu aplikasi yang bernama BlueStacks ya, BlueStacks ini ya. Dan bedanya ketika kita membuat aplikasi ini menggunakan Android, kalau menggunakan Android, ketika setelah kita download itu langsung bisa dibuka. Tetapi kalau kita menggunakan laptop, kita harus menginstal terlebih dahulu BlueStacks sehingga aplikasi yang kita buat itu bisa terbuka. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasinya. Jadi tampilan aplikasi yang kita buat itu iVTube itu kita buka di BlueStacks.
Jadi hasilnya seperti ini guys. Nah, jadi tampilannya seperti ini karena yang kita salin linknya adalah aplikasi YouTube. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Cara membuat aplikasi sendiri dengan menduplikat data mentah melalui salin link lalu menggunakan icon